I can't feel it. Sam's dead. What are you talking about? Uncle Tommy, Oh, God. wake up. We're making pancakes for Mom so she won't be sad. Give me that. You think I'm such a square. I'm starting to reassess, Snoop Dogg. You know what I did? On my back! You gonna shoot me? Stop! Stop! Don't let me! Dia secara tidak sengaja menemukan rahasia istrinya saat sedang makan. Hubungannya dengan adik iparnya yang biasanya harmonis, tiba-tiba tampak dingin dan menjauh di hadapannya. Setelah beberapa bulan meninggalkan rumah, dia akhirnya menyadari arti dari sikap tersebut. Rasa curiga yang muncul di hatinya membuat kemarahannya tanpa sadar teralihkan kepada putrinya yang sedang bermain di meja makan. Namun, kejujuran putrinya langsung menghancurkan pertahanan terakhir dalam hati pria itu. You're just mad because Mom would rather sleep with Uncle Tommy than you. Isabel! Mom and Uncle Tommy have sex all the time! Kata-kata putrinya membuat Sam seolah tersambar petir. Meskipun istrinya terus-menerus mencoba menjelaskan, bagaimana mungkin Sam percaya bahwa putrinya yang berusia 6 tahun akan berbohong tanpa alasan. Dia sangat penasaran mengapa orang yang ingin ia temui bahkan dengan mengorbankan harga dirinya tampak seolah tidak pernah mengharapkan kepulangannya. Awalnya, Sam berpikir bahwa konflik besar ini akan menyelimuti keluarganya dengan kegelapan, namun pria itu justru hanya duduk tenang di sofa ruang tamu tanpa menunjukkan sedikit pun kemarahan. Yang terlihat hanyalah keputusasaan yang mendalam, seolah seorang martir yang hancur. Istrinya terus mencari alasan untuk membela diri. Namun Sam yang sudah muak hanya bangkit sendirian, mengambil batang besi, dan dengan langkah berat berjalan menuju dapur. You know what I did? The fuck is this crap for you? Jeritan Sam yang penuh keputusasaan menggema di seluruh rumah, meluapkan amarahnya terhadap nasib yang tidak adil. Setiap hantaman berat yang ia lepaskan dipenuhi dengan kesedihan mendalam dan kesunyian yang menghancurkan jiwa. Dia berharap dirinya mati di medan perang yang kejam itu, sehingga tidak perlu kembali. Namun, ironisnya, ia justru merangkak keluar dari jurang tak berdasar yang seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya, kehilangan harga diri dan kehormatannya. Tidak ada yang benar-benar memahami emosi yang terpendam di dalam dirinya. Adiknya Tom, yang mendengar keributan itu segera datang dan berusaha menenangkan Sam yang hampir kehilangan kendali. Dengan lembut, Tom mencoba meredakan emosinya melalui pelukan, berharap bisa membuat Sam melepaskan batang besi yang menjadi alat pelampiasannya. Namun, di saat yang bersamaan, suara sirene polisi dari luar tiba-tiba terdengar, membuat emosi Sam kembali memuncak. Ternyata, sebelum datang, Tom telah melaporkan kejadian itu ke polisi, khawatir Sam akan menyakiti keluarganya. Namun, keputusan itu menjadi pedang bermata dua yang menyayat hati, seolah ia sendiri mengkhianati kakaknya. Sam yang patah hati merogoh sakunya dan mengeluarkan pistol. Namun, ia tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuknya, meskipun jarak sekecil itu cukup untuk menghancurkan kepala adiknya. Hujan salju tipis di luar seakan mencerminkan hidup Sam yang kini hanya menjadi puing-puing di tempat pembuangan. Meskipun hatinya hancur, ia tetap merasa harus menjaga tali persaudaraan yang sebenarnya sudah lama tak ia pahami lagi. Kehilangan akal sehat sepenuhnya, Sam tiba-tiba berlari keluar rumah. Dengan keputusasaan terhadap hidup, ia tanpa ragu mengarahkan pistol itu ke dirinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, Sam adalah seorang kapten angkatan darat yang dihormati banyak orang. Sejak kecil, ia sudah menjadi kebanggaan orang tuanya dan berhasil membangun keluarga bahagia bersama cinta masa kecilnya. Segala keberuntungan tampaknya selalu berpihak pada pria luar biasa ini, kecuali satu hal, adiknya Tom, yang keras kepala dan sulit diatur, menjadi satu-satunya noda yang sering dijadikan bahan cemoohan orang lain terhadap dirinya. Namun, hanya Sam yang tahu bahwa di balik sikap Tom yang bermasalah, ia sebenarnya memiliki hati yang baik. Sam pernah berencana untuk menjadi pemandu bagi Tom setelah adiknya keluar dari penjara, menjadi cahaya yang membimbingnya ke jalan yang benar. Tetapi, takdir justru mempermainkan kedua saudara itu.
Ketika perang di Afghanistan tiba-tiba pecah, Sam yang memikul tanggung jawab besar harus berangkat ke medan perang. Orang tuanya yang sudah tua, istrinya yang kesepian, dan 2 putrinya yang masih kecil membuat hatinya berat meninggalkan rumah. Tidak punya pilihan lain, ia mempercayakan Tom untuk menjaga keluarganya selama ia pergi. Namun, keputusan ini secara langsung mengubah nasib mereka berdua. Karena kebocoran informasi, tim Sam yang baru saja tiba di Afghanistan langsung disergap musuh. Pesawat yang mereka tumpangi dihancurkan oleh serangan rudal hingga berkeping-keping. Sang kapten muda dan penuh potensi itu akhirnya hilang bersama debu dan asap yang melayang di perbatasan Afghanistan yang baru saja ia pijak. Ketika kabar duka yang berat itu sampai di rumah, istri Sam berusaha keras menahan air matanya di depan rekan-rekan suaminya. Dia memahami bahwa ini adalah takdir yang harus dihadapi suaminya sebagai seorang tentara, dan satu-satunya cara untuk menghormati arwahnya adalah dengan menunjukkan ketegaran yang seharusnya dimiliki seorang istri prajurit. Namun, kekuatan yang dipaksakan itu selalu memudar ketika malam tiba, saat kesunyian mengikis lapisan topeng yang ia kenakan. Sebagai seorang wanita biasa, rasa sedih dan ketidakrelaannya terhadap nasib terus menyiksanya. Luka takdir yang memilukan perlahan menggerogoti jiwanya, membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa suaminya telah pergi. Satu-satunya penghiburan yang ia miliki adalah kaset video terakhir yang ditinggalkan Sam sebelum kepergiannya. Walaupun kenangan yang terus ia putar berulang kali membuka kembali luka lama, rasa sakit itu masih lebih ringan dibandingkan kekosongan abadi yang ditinggalkan suaminya. Karena jasad Sam tak pernah ditemukan, ia memaksakan diri untuk menegakkan tubuh yang hampir runtuh demi mendirikan makam simbolis bagi suaminya. Salah satu rekan Sam yang selamat juga menyampaikan pesan terakhir Sam, surat wasiat yang telah ia tulis sebelumnya, seakan Sam sudah meramalkan nasibnya sendiri. Rekannya diminta menyerahkan surat itu kepada istrinya jika sesuatu terjadi padanya. Namun, hantaman kenyataan yang begitu berat membuat wanita itu tak pernah memiliki keberanian untuk membuka surat perpisahan itu. Di tengah keterpurukannya, Tom, adik Sam, menjadi sosok yang membantunya bertahan. Tom tidak hanya mengambil alih sebagian besar tanggung jawab keluarga, tetapi juga memperbaiki rumah, termasuk dapur yang bocor. Sikap perhatian Tom yang berbeda dari mendiang Sam terkadang membuat wanita itu secara keliru merasa bahwa suaminya sebenarnya belum benar-benar pergi. Namun setiap kali ingatan masa lalu menyeruak, ia sadar bahwa pria di luar sana bukanlah Sam. Walau ia belum mampu menerima sepenuhnya kenyataan kehilangan suaminya, ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Kehidupan terus berjalan, meskipun hati masih menyimpan luka yang mendalam. Selama sebulan berikutnya, seluruh keluarga berusaha sekuat tenaga untuk membuat wanita itu bahagia, seolah-olah kegelapan yang menyelubungi mereka tidaklah begitu sulit untuk diusir. Waktu perlahan menghapuskan rasa sakit di hati setiap orang, bahkan putrinya yang masih kecil mulai melupakan kenangan indah bersama ayahnya yang telah meninggal. Sementara itu, orang yang sangat mencintai Sam perlahan mulai menerima kehadiran orang lain sebagai pengganti. Seolah-olah semua orang telah sepakat bahwa kegelapan itu sudah berlalu, namun mereka tidak tahu bahwa orang jauh di Afghanistan ada sosok yang terisolasi dan terus bertahan hidup hanya untuk kembali kepada mereka. Ledakan itu ternyata tidak merenggut nyawa Sam. 3 orang yang selamat, 2 di antaranya ditangkap, dan 1 berhasil melarikan diri. Bertahan hidup dan kembali ke rumah adalah janji yang ditinggalkan Sam untuk istrinya. Takdir seakan memberinya kesempatan kedua, tetapi mungkin juga itu hanya untuk menjadi bahan tertawaan yang lebih besar. 2 orang yang selamat itu, setelah disiksa dengan kekejaman yang tak terbayangkan, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara gelap yang tak memiliki cahaya. Mereka hanya bisa melihat sedikit cahaya yang tersisa melalui celah sempit. Setiap hari berlalu dengan kekacauan waktu, dipenuhi dengan penyiksaan yang mengerikan, dan kedua orang itu mulai kehilangan harapan. Namun, meskipun penderitaan itu sangat berat, Sam tetap bertahan hidup karena kenangan tentang keluarganya yang jauh di sana menjadi satu-satunya penguat jiwanya. Tujuannya hanya satu, bertahan hidup hingga perang berakhir, hidup dalam kehinaan, tetapi tetap hidup. Diam menjadi cara Sam untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, seiring waktu berlalu, musuh yang tidak berhasil mendapatkan informasi apapun darinya akhirnya kehilangan kesabaran.
pemimpin musuh berharap Sam akan bekerja sama, tetapi ketika tidak ada hasil, ia dengan dingin menembak mati salah satu tawanan yang dianggap tidak berguna, berharap ancaman itu akan menekan Sam untuk bicara. Namun, Sam bukanlah orang yang takut mati. Ia tetap bersikeras menjaga mulutnya rapat. Karena itu, pemimpin musuh mengalihkan targetnya ke salah satu rekan Sam yang telah bersamanya melewati suka dan duka. Mereka menggunakan besi panas yang membara untuk menyiksa rekan Sam dengan kejam, membakar dan menggosok kulitnya berulang kali. Kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan itu membuat hati Sam bergetar dalam ketakutan yang dalam. Hari demi hari penyiksaan itu terus berlangsung hingga akhirnya rekan Sam kehilangan semangat juang. Dalam keadaan hina, ia membocorkan informasi tentang unit mereka yang kemudian direkam oleh musuh menggunakan kamera. Semua itu dilakukan bukan demi kemenangan perang, tetapi untuk menghancurkan tekad Sam yang keras kepala. Musuh dengan sengaja memperlihatkan rekaman tersebut kepada Sam, menggunakan kata-kata yang paling mendasar untuk memprovokasi dan merusak hubungan mereka. Mengeksploitasi sifat manusia adalah strategi yang sudah menjadi kebiasaan para pelaku kekejaman itu. Mereka sama sekali tidak peduli apakah informasi yang didapat bisa membantu mereka memenangkan perang. Sebaliknya, mereka lebih menikmati pertunjukan kekejaman dan perpecahan di antara para tawanan. Bagi mereka, Sam hanyalah alat hiburan, tidak peduli seberapa besar ia melawan. Dalam kekejaman yang tak berujung itu, Sam menjadi permainan untuk menghabiskan waktu mereka. Namun, bagaimana mungkin Sam benar-benar bisa membunuh rekannya yang sudah seperti saudara sendiri? Musuh yang berhasil menemukan titik lemahnya mulai menggunakan ancaman terhadap keselamatan putrinya untuk memaksa Sam menyerah. Sorakan dan ejekan di sekelilingnya perlahan-lahan menghancurkan logika dan moralitas yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Akhirnya, demi cinta yang lebih besar dalam hatinya, Sam dengan berat hati mengorbankan akal sehatnya. Ia pun terpaksa memukul hingga mati saudara seperjuangannya, seseorang yang pernah berbagi suka dan duka dengannya. Adegan kejam itu direkam oleh para musuh yang tidak berperi kemanusiaan, menjadi beban psikologis abadi yang tidak bisa lagi dilampaui oleh Sam. Setelah itu, Sam berubah menjadi alat hiburan bagi para penjajah yang kejam itu. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, berharap kematian bisa membebaskannya dari nasib buruk ini. Namun, bayangan keluarganya terus menghantui pikirannya. Ia tidak memiliki keberanian untuk menjadi pahlawan yang mati demi prinsip. Hidup dalam kehinaan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Beruntung, arah perang berbalik dengan cepat. Pasukan sekutu akhirnya menemukan keberadaan mereka yang bersembunyi di perbatasan dan membalas kekejaman musuh dengan cara yang sama brutalnya. Sam menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan itu dan dianggap sebagai pahlawan yang berhasil bertahan hidup. Rekaman yang mencatat kejatuhannya ke dalam kegelapan hancur bersama puing-puing perang. Setelah perang, tempat itu hanya meninggalkan abu dan kehancuran. Tidak ada yang tahu kejahatan yang terjadi di sana selama Sam tetap diam. Namun, bisakah Sam dengan tenang menerima kenangan kelam yang ia dapatkan dengan mengorbankan nyawa orang lain? Pada saat itu, Sam terjebak dalam keraguan. Untungnya, ia masih memiliki rumah untuk kembali. Untungnya, ia masih bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bukan seorang yang benar-benar sendirian. Tapi apa yang tidak ia sadari adalah bahwa kepulangannya akan mengguncang kenyamanan dan kebahagiaan keluarga sejatinya. Berita bahwa Sam selamat membuat istrinya bingung antara kebahagiaan dan kesedihan. Takdir yang telah menyiksa Sam dengan cara paling kejam kini juga mempermainkan wanita malang itu, yang baru saja mulai melangkah keluar dari kesedihannya. Tom, yang ingin menghibur wanita itu, pada saat itu menangkap keputusasaan yang terpancar dari matanya. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pengganti sementara untuk sang suami. Kembalinya Sam berarti peran pengganti yang ia mainkan harus berakhir. Bahkan anak-anak mengerti permainan ini, apalagi orang dewasa. Siapa yang berani menantang keputusan takdir? Dalam keheningan yang penuh ketegangan, seluruh keluarga berkumpul di bandara pada hari kedatangan Sam. Mereka semua diliputi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah kebenaran terbongkar. Diam menjadi kesepakatan tak terucap di antara mereka untuk menghindari konflik.
Saat pesawat mendarat dan sosok yang telah lama mereka khawatirkan muncul, wanita itu akhirnya melepaskan rasa takut yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Dia segera berlari untuk memeluk Sam, tetapi respons Sam hanya berupa pelukan singkat yang dingin, tanpa kata-kata lebih lanjut. Melihat semua ini, hati Tom dipenuhi perasaan campur aduk. Mungkin itu rasa bersalah karena hubungannya dengan istri Sam, atau mungkin juga rasa cemburu karena Sam kembali mengambil tempat yang dulu ia tempati. Bagaimanapun, Tom hanya bisa memendam semuanya di dalam hati, sementara keluarga ini berusaha memahami apa arti kepulangan Sam bagi kehidupan mereka. Ketika kembali ke rumah, Sam hanya berbaring diam di tempat tidur. Ini adalah keluarga yang selalu ia rindukan setiap hari selama ia jauh, namun kini ia sama sekali tidak merasakan kehangatan di dalamnya. Pikiran tentang apa yang telah ia lakukan, membunuh rekannya demi bertahan hidup, terus menghantuinya. Kehidupan nyaman yang ia miliki sekarang terasa seperti sebilah pisau dingin yang menusuk dan membelah hatinya perlahan-lahan. Melihat punggung Sam yang penuh luka, hati istrinya pun terasa seperti ikut teriris. Ia ingin memeluk Sam, mencoba menenangkan luka-luka yang ada di hati dan tubuhnya. Namun, gerakan yang bagi pasangan suami istri biasanya wajar, itu malah membuat Sam bereaksi dengan ketidaknyamanan fisik yang parah. Sam seperti seekor burung yang telah trauma berat, selalu waspada dan tak lagi mengizinkan siapapun masuk ke dunianya. Istrinya hanya bisa diam, menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan sekadar fisik, tetapi telah menjadi jurang emosional yang dalam dan sulit dijembatani. Istrinya tidak dapat memahami perubahan perilaku Sam setelah kembali, meskipun dia juga menyadari kesalahannya sendiri. Ketidakmampuan mereka untuk saling terbuka membuat menyembunyikan perasaan menjadi cara bersama untuk menghindari konflik. Namun, perilaku aneh Sam tidak luput dari perhatian ayahnya, satu-satunya orang yang bisa memahami penderitaan seorang prajurit. Ayahnya menemui Sam, mencoba menenangkan hatinya. Ia berkata, "Jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi di medan perang. Aku sendiri, selama Perang Vietnam, pernah melakukan banyak hal yang melawan kemanusiaan. Namun perang bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh prajurit seperti kita. Tugas seorang tentara adalah mematuhi perintah, dan bertahan hidup adalah naluri. Jangan terlalu terjebak pada masa lalu. Fakta bahwa kamu masih hidup sudah merupakan keajaiban." Kata-kata ayahnya memberikan ketenangan sementara bagi jiwa Sam yang rapuh, tetapi dia tetap tidak mampu membicarakan apapun. Meskipun ia memahami nasihat ayahnya, memaafkan diri sendiri adalah tantangan yang jauh lebih besar. Ayahnya akhirnya hanya berkata bahwa jika Sam ingin bicara, dia selalu ada untuknya. Sebagai seseorang yang telah mengalami penderitaan serupa, sang ayah tahu bahwa beban itu sangat berat. Jalan yang harus dilalui Sam masih panjang, dan jika dia menyerah, bantuan dari siapapun tidak akan berguna. Itu bukanlah apa yang diinginkan atau dibutuhkan Sam. Namun, pembicaraan itu justru membuat Sam menjadi lebih sensitif. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hubungan antara Tom dan istrinya. Sikap yang tampaknya penuh kepura-puraan membuat Sam tidak nyaman. Kedekatan yang berlebihan antara anak-anaknya dengan Tom juga membuatnya merasa seolah-olah keberadaannya tidak lagi dibutuhkan. Ketika petunjuk-petunjuk kecil itu berkumpul, kecurigaannya mulai membentuk sebuah gambaran di kepalanya, sebuah cerita penuh pengkhianatan yang terus menghantuinya. Dalam upayanya untuk mengungkap kebenaran, Sam memutuskan untuk berbicara langsung dengan Tom. Dia mengajak adiknya ke arena seluncur es, tempat mereka biasa bermain bersama sewaktu kecil. Di sana, dengan tulus, Sam mengucapkan terima kasih kepada Tom atas semua bantuan dan perhatian yang diberikan kepada keluarganya selama ia pergi. Namun, di balik rasa terima kasih itu, Sam tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski sulit untuk diterima. Did you fuck her? Kata-kata Sam membuat adiknya, Tom, terdiam. Dalam pikirannya, ia merangkai berbagai kebohongan untuk menghibur kakaknya. Tetapi setiap kali hendak berbicara, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Diam menjadi cara Tom untuk mengungkapkan kebenaran. Wajahnya tampak tenang, namun dalam hatinya bergelora rasa putus asa dan derita yang tak kunjung reda. Penyakit pneumonia yang pernah menggerogoti tubuhnya telah mengajarinya untuk menutupi emosi. Namun, untuk mengembalikan hubungan mereka seperti dulu, rasanya sudah mustahil. Sam bukan lagi ayah yang lembut dan hangat seperti dulu.
Ketika putrinya mencoba mendekat, ia justru menjauh dengan sikap dingin. Ketika istrinya ingin berbicara dari hati ke hati, ia merasa jijik dan bahkan muak. Perlahan-lahan, seluruh anggota keluarganya mulai memandangnya seperti seorang asing, bahkan seperti monster. Putrinya pun kini secara naluriah menjauh setiap kali melihatnya. Sam merasa keberuntungannya selamat dari neraka penjara telah dibayar mahal dengan kehilangan posisinya dalam keluarga. Ia sadar, kehadirannya bukanlah harapan bagi keluarganya. Dengan hati yang penuh luka, ia memutuskan untuk kembali ke militer, berharap atasannya yang dulu pernah membantunya bisa memberinya posisi kecil di tempat yang terisolasi. Namun, tubuhnya yang lemah dan emosinya yang tidak stabil membuatnya dianggap tidak lagi layak untuk berdinas. Sam menerima penolakan itu tanpa banyak perlawanan. Ia tahu, dalam keadaannya sekarang, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dengan rasa putus asa, ia berjalan menuju pemakaman para rekan-rekannya, satu-satunya tempat yang memberinya sedikit ketenangan. Di sana, di antara nisan-nisan mereka, ia menuangkan semua beban emosinya. Ia berbicara kepada udara, mengungkapkan dosa-dosanya, kesalahannya, dan rasa bersalah yang menindihnya. Namun ia tahu, sekadar mengungkapkan perasaan tidak akan pernah cukup untuk membuatnya berdamai dengan dirinya sendiri. Penyesalan itu terus menggerogoti jiwanya, menahan Sam dalam penjara batin yang tak kasat mata. Pada hari ulang tahun putri sulung Sam, seluruh anggota keluarga besar berkumpul untuk merayakannya. Mungkin untuk mengurangi ketegangan yang tersisa antara dirinya dan Sam, Tom sengaja membawa calon tunangannya dan mengumumkan rencana pernikahannya. Namun, wanita yang baru beberapa kali bertemu dengan keluarga itu ternyata sangat cerewet dan kurang memiliki batasan. Selama makan malam, ia terus-menerus menceritakan berbagai pengalaman kesehariannya yang tidak relevan dan bahkan dengan nada kurang peka bertanya kepada Sam bagaimana rasanya membunuh seseorang. Pertanyaan itu memicu luka batin Sam. Menyadari kesalahannya, Tom segera mengingatkan wanita itu untuk berhenti, berhasil meredakan sedikit ketegangan di meja makan. Namun ketegangan itu kembali muncul ketika kedua putri Sam mulai bersikap. Putri bungsunya diminta mengalah kepada kakaknya yang sedang berulang tahun, tetapi ia dengan lantang berkata, "Aku sudah cukup mengalah. Saat ulang tahunku, bahkan ayah tidak ada. Semua orang hanya menangis dan memaksaku untuk bersikap dewasa. Kenapa aku harus selalu mengalah?" Sam tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu, dan suasana meja makan menjadi semakin berat. Di tengah kebisuan yang tidak nyaman, calon tunangan Tom kembali memulai obrolan tanpa henti, menambah rasa tidak enak yang dirasakan semua orang. Suasana hati para tamu jatuh ke titik terendah. Sebagai bentuk pemberontakan, putri bungsu Sam mulai bermain dengan balon, sengaja menggosok-gosokkannya untuk menghasilkan suara berisik yang mengganggu. Suara mencicit itu memicu kenangan buruk Sam saat berada di neraka penjara, di mana musuh sering membuat suara langkah keras untuk menyiksanya secara mental. Kenangan itu membuat ketakutan yang terpendam di benaknya muncul ke permukaan. Dalam sekejap, Sam kehilangan kendali atas emosinya. Couldn't you just stay dead? Isabel, You're just mad because Mom would rather sleep with Uncle Tommy than you. Isabel, why would you say that? Mom and Uncle Tommy have sex all the time. Ketika kebenaran yang pahit terbuka seperti lukisan yang tergelar, pesta ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan justru mengoyak semua keharmonisan yang selama ini hanya menjadi topeng. Sam tidak mau mendengar penjelasan dari siapapun. Ia hanya duduk diam di sofa kamar, wajahnya dingin dan kosong. Pada saat itu, ketakutan karena membunuh rekan seperjuangan serta kenyataan pahit tentang pengkhianatan orang-orang terdekat menghantam pikirannya seperti badai merah yang mengamuk. Penjelasan istrinya menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan pertahanannya. Dengan penuh keputusasaan, ia meraih sebatang besi di dekatnya. Seperti saat ia memukul mati rekan seperjuangannya di medan perang, tatapannya berubah dingin. Ia mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan amarah tak terkendali, sambil berteriak seolah melepaskan semua kesakitan yang ia pendam. Istrinya terus mencoba menenangkan, tetapi kata-katanya hanya menjadi bahan bakar yang menyulut kemarahan Sam lebih jauh. Hingga akhirnya Tom, adik laki-lakinya, datang dan memecah keributan itu.
Dengan hati-hati, ia menggunakan pendekatan yang selama ini Sam gunakan padanya, menarik kakaknya ke dalam pelukan sambil membisikkan kata-kata menenangkan. Namun, tindakan Tom yang memanggil polisi menyakitinya lebih dalam. Dalam kemarahan, Sam mengarahkan pistol ke kepala adiknya, hanya tinggal sedikit lagi untuk mengakhiri hidup orang yang dianggapnya penghancur keluarganya. Namun, di saat terakhir, Sam tidak mampu menarik pelatuk. Ia masih tidak sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Merasa tidak ada jalan keluar lain, Sam memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia keluar dari rumah, membawa semua rasa sakit dan beban emosionalnya, lalu menyerahkannya kepada polisi. Ia, yang dulunya adalah seorang pahlawan yang dihormati, kini hanya dilihat sebagai seorang monster oleh orang-orang di sekitarnya. What are you gonna do? You gonna shoot me? Sam! Fucking shoot me! Fire! Sam tidak tahan dengan pandangan sinis dari orang-orang yang selama ini ingin ia lindungi. Tanpa ragu, ia mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Namun, saat ia bersiap menarik pelatuk, teriakan histeris dari adik dan istrinya mengguncang pikirannya. Mereka memohon, mempertanyakan siapa yang akan menjaga ayah mereka, siapa yang akan merawat kedua anak perempuannya jika ia benar-benar pergi. Apakah ia rela membuat orang-orang yang ia cintai menanggung rasa sakit dan penderitaan yang mendalam? Kata-kata itu membuat tangan Sam yang gemetar perlahan menurunkan pistol. Ia sadar, masih ada banyak ikatan dalam hidupnya yang harus ia pelihara, meski semuanya terasa seperti belenggu yang memaksanya terus bertahan. Jika ia benar-benar bisa melepaskan segalanya, mungkin ia tidak akan hidup dalam kehancuran seperti ini. Setelah insiden itu, Sam dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan atas trauma yang dialaminya di medan perang. Ia akhirnya mengungkapkan semua pengalaman yang ia alami di Afghanistan untuk pertama kalinya sejak perang itu berakhir. Pengakuannya mengubah segalanya, semua penghargaan dan kehormatan yang pernah dianugerahkan negara kepadanya dicabut. Namun, bersamaan dengan itu, belenggu dingin yang menghimpit hidupnya juga dilepaskan. Sam berhenti berharap kematian bisa menebus dosanya terhadap rekan-rekannya yang telah meninggal. Baginya, satu-satunya cara menebus kesalahan adalah hidup, meski dalam kehinaan dan rasa bersalah. Setelah kejadian itu, adiknya, Tom, memutuskan meninggalkan kota. Sebelum pergi, ia berpamitan untuk terakhir kalinya dengan Sam. Komunikasi mereka yang dulunya erat kini hanya tersisa melalui sambungan telepon yang lambat laun menjadi satu-satunya penghubung antara dua saudara yang pernah saling menumpang dalam kesulitan. Pada suatu hari, sang istri tanpa sengaja teringat surat yang pernah ditinggalkan oleh Sam. Dengan penuh keberanian, ia membuka surat itu, pesan yang menyimpan seluruh luapan emosi dari suaminya. Setiap kata dalam surat tersebut mengungkapkan perasaan Sam yang paling dalam. Dari kenangan masa kecil saat mereka saling mengenal, hingga janji sehidup semati sebagai pasangan, Sam dengan lembut menggambarkan betapa besar cintanya kepada istrinya. Jika bukan karena kelalaian negara, siapa yang rela meninggalkan keluarganya demi mengejar kejayaan yang tak berarti? Kalimat-kalimat penuh cinta itu membuat air mata istrinya mengalir deras tanpa henti, membanjiri wajahnya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa cintanya kepada Sam tak akan pernah tergantikan. Dengan hati yang penuh kerinduan, ia segera pergi ke rumah sakit tempat Sam dirawat. Saat melihat wajah suaminya, ia tak mampu menahan ledakan emosinya. Tangisannya pecah, menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Pada saat itu, seolah-olah mereka kembali ke masa kecil ketika tidak ada rahasia di antara mereka. Dua jiwa yang hampir kehilangan satu sama lain, kini kembali menyatu di satu titik yang sama. Sam perlahan menyandarkan kepalanya di bahu istrinya, dan sang istri merangkulnya dengan hangat, berusaha menyembuhkan luka di jiwa suaminya yang telah hancur berkeping-keping. Meski mungkin mereka tidak akan pernah kembali ke masa lalu di mana cinta mereka begitu utuh, setidaknya cinta itu pernah nyata. Dan janji abadi yang pernah mereka ikrarkan cukup untuk mengisi kekosongan jiwa yang selama ini mereka rasakan. Perlu diketahui, diamnya seorang lelaki bukan berarti dia tidak memahami semua keadaan di rumah. Justru, lelaki jauh lebih banyak memikirkan hal tentang hidup,
memikirkan anaknya, istrinya, ataupun ibu dan ayahnya. Semua orang yang dia sayangi akan dia perjuangkan sampai titik darah penghabisan, meskipun kadang segelintir wanita salah mengartikan sikapnya, dan begitupun sebaliknya, lelaki pun kadang tidak memahami keinginan wanita. Satu-satunya jalan hanya saling berkomunikasi secara intens, berunding, dan memecahkan segala masalah berdua. Dengan hati tenang dan penuh kasih sayang, segala sesuatu yang belenggu akan terpecahkan bersama. Akhirnya, sebelum film ini berakhir, mereka bisa saling memaafkan dan memulai hidup baru yang bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sebagian pendapatan saya sumbangkan kepada hal yang bersifat harus dibantu. Satu klik untuk video like ataupun komentar, berarti Anda memberi sepiring makanan untuk mereka. Sehat selalu dan panjang umur untuk orang baik, saya cinta kalian.